pribadi-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu lebih lagi. Kami bersuka cita bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita puji Tuhan, kalau sama-sama bagi Tuhan. Haleluya.
iman kita. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu di tangan kanan sambil kita mengucapkan kata-kata iman kita. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selalu memberi Tuhan Yesus berkati.
Begitu keagungan Tuhan nyata dalam pujian ini. Begitu kuasa Tuhan nyata dalam pujian ini. Kami sangat kagum dengan Tuhan. Kami kagum dengan cara Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melihat dan mencarikan semua indah pada waktunya. Seperti kata pujian ini Tuhan, kami yakini Tuhan bahwa kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, keluarga kami, orang-orang tercinta kami, gereja kami. Kami akan melihat cara Tuhan bekerja luar biasa. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah bersorak bagi Tuhan. Kami sudah menikmati hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Kami mau menikmati sabda-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang kecil ini, agar supaya Engkau Tuhan boleh pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah kami semua di tempat ini boleh menikmati firman-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Aku menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Si Tuhan silakan duduk, Bapak Ibu saudara terkasih. Haleluya, shalom. Si Tuhan sore ini saya bersyukur Tuhan boleh mempercayakan saya untuk berdiri di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini. Ini adalah satu kehormatan bagi saya pribadi. Karena saya bukan siapa-siapa, tetapi saya boleh berdiri di sini karena Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya tuh ketar-ketir saudara, karena saya baru sampai juga dari puncak tadi ya. Panjang malam, si Boy juga kurang enak badan saudara. Yang biasa kebanyakan main air jadi masuk angin, jadi muntah-muntah terus, BAB terus. Sebenarnya tadi malam itu saya udah mau turun saudara, udah mau pulang. Tapi saya pikir kalau jam 1 malam sepi banget ya, takut juga ya. Tunggu cepat pagi. Ternyata kebablasan saudara. Begitu pagi udah 5:30, saya udah bingung ini. Ya, udah kesiangan ini kalau mau turun. Akhirnya sudah kami menyembah, kami berdoa. Ya, kami berdoa. Selesai itu kita cari informasi. Waktu tutupnya jam berapa? Oh, turunnya nanti di atas jam 12. Jadi kira-kira jam 1 boleh turun. Saya bilang apa ini waktunya cukup ya? Nyampe enggak ya? Lokasi jam segitu. Saya bilang sama ibu Gembala, Bu, bisa opung. Puji Tuhan saudara kasih. Ternyata memang ya nggak macet saudara. Ya lancar sampai tadi kita jam 4 udah sampai rumah. Saudara terkasih, ya terima kasih untuk Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik memberikan kelancaran dalam perjalanan kami pulang dari puncak saudara. Memang nggak belok sana nggak belok sini saudara, lurus aja, nggak ada yang dibawa, nggak ada yang dibeli, lurus aja karena kami cuma berfokus mau pelayanan saudara ya. Jadi mau foto-foto mau apa udah pulang saudara. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, saya menikmati dengan keluarga dan anak saya, itu adalah Tuhan saudara ya. Dan saya pun ada di sini sore hari ini juga karena kemurahan Tuhan. Untuk
Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, Bapak Gembala memberikan tema iman memberi kemenangan. Iman yang memberi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin, saudara. Iman yang memberi kemenangan. Kenapa iman yang memberi kemenangan, saudara? Salah satu hal yang diajarkan dengan berbagai perumpamaan dan contoh di dalam Alkitab adalah tentang iman. Iman menjadi hal mendasar dalam hubungan dengan Allah dan keberhasilan menjalani kehidupan Kristen. Saudara, ya, dalam Ibrani dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman itu sangat dalam, saudara. Berarti iman itu sangat, ya, sangat membutuhkan sesuatu yang lebih dari biasanya, saudara. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau belajar sama-sama, saudara. Saya pun belajar, saudara. Ya, dan ada 3 jenis iman yang diajarkan pada nas ini, saudara. Yang pertama, saudara, kita akan melihat. Yang pertama adalah dikategorikan orang yang tidak beriman atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sini di Matius 17 ayat ke-7. Dikatakan Matius 17 ayat ke-7, ayat ke-17, maaf ya, 17 ayat ke-17. Haleluya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara terkasih, suatu saat ada Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, saudara, sedang melayani seperti biasa mereka. Lalu ada seorang yang datang dengan membawa anaknya yang sakit, saudara. Dan orang ini berkata bahwa Tuhan, aku sudah bawa ini sama murid-muridmu, tapi nggak sembuh, gitu ya, nggak sembuh. Saudara, Tuhan Yesus bukan menyalahkan murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, karena kamu tidak percaya, maka mukjizat itu tidak terjadi. Ya, karena kamu kurang percaya, karena kamu tidak percaya, dan angkatan yang sesat, kata Tuhan Yesus. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara terkasih, terkadang di dalam kehidupan kita, bukan Tuhan tidak mendengar doa kita, bukan Tuhan tidak bekerja atas setiap persoalan kita. Yang menjadi masalah, kitanya yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang jadi masalah, kitanya yang kurang mengerti maunya Tuhan itu apa. Ya saudara, terkadang di dalam hidup ini, saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, memang wajib, saudara, untuk percaya sepenuhnya. Ya. Dikatakan bahwa di dalam Injil ini, saudara, kenapa mereka tidak mengalami mukjizat? Sebenarnya orang ini sudah membawa kepada murid-muridnya, dan mereka tahu bahwa murid-muridnya itu mempunyai kuasa yang sama dengan Tuhan Yesus. Tapi terkadang gitu, yang datang bukannya Tuhan Yesus, yang datang cuma murid-muridnya, nggak mungkin ada kuasa. Begitu juga dalam kehidupan kita, yang datang bukannya Bapak Gembala, yang datang cuma pengerja-pengerjanya, nggak mungkin ada kuasa. Saudara, terkadang begitu ya dalam kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, ketika misalnya Bapak Gembala tidak sempat hadir, tidak sempat datang untuk mendoakan, tiba-tiba yang datang itu majelis atau pengerjanya. Terkadang orang menyepelekan, saudara. Terkadang kalau bukan pendeta ini saya nggak percaya. Kalau bukan Ibu Gembala nggak percaya, saudara. Itu salah. Tuhan sangat marah, saudara. Karena apa? Setiap orang percaya itu diberi kuasa. Ya. Kita semua orang percaya diberi kuasa. Jadi jangan melihat siapa orangnya, tetapi lihat kuasa Tuhan itu, saudara. Karena apa? Mereka membenci terang. Yesaya Yohanes 3 ayat 19-20. Karena apa? Mereka itu tidak melihat terang yang sesungguhnya.
Mereka hanya melihat terang, kata orang saudara. Tetapi di dalam diri mereka, mereka tidak melihat terang itu sesungguhnya, saudara terkasih. Kalau kita merasa bahwa kita itu sudah melihat Tuhan, kita akan melihat bukan hanya dari sosok Tuhan sendiri, tetapi lewat firman-Nya yang tidak kelihatan sekalipun, saudara. Firman yang hanya kita baca, itu pun sudah mengandung kuasa, saudara. Karena perkataan ini adalah perkataan firman Tuhan sendiri. Ya. Kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka membenci terang? Karena mereka pikirannya itu tidak, pikirannya itu tidak seperti yang istilahnya orang percaya. Mereka berpikir itu aneh-aneh, saudara. Mereka berpikir sia-sia. Di dalam Roma 1 ayat 21 sudah kita baca di sana. Kenapa kita seringkali tidak melihat kuasa Tuhan? Kita lihat di dalam Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bagaimana kita mau melihat kuasa Tuhan kalau pikiran kita aja sudah sia-sia? Bagaimana kita bisa melihat terang Tuhan itu kalau hidup kita ini menjadi orang-orang yang bodoh dan mereka tidak percaya? Ada banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Di sini tidak ada, di luar sana banyak, tetapi mereka tuh tidak ketemu dengan Tuhan sesungguhnya. Mereka seperti orang beribadah, seperti orang yang sungguh-sungguh. Tetapi saudara terkasih, ketika ada masalah, di situ akan terlihat nyata bahwa orang itu sebenarnya tidak tinggal di dalam Tuhan yang sebenarnya. Itulah orang-orang yang tidak beriman, saudara. Itulah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, saudara. Dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke Yakobus 17 ayat yang ke-6, saudara, kita baca sana. Yakobus 17 ayat yang ke-6. Saudara, Yakobus 17. Yeremia 17, maaf. Yeremia 17 ayat ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara terkasih, bayangkan kalau kita ada di dalam suasana seperti ini. Kita ada misalnya orang itu, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, gersang tandus panas, saudara. Ya, tidak akan mengalami datangnya baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Berarti hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri, ya, tinggal di tanah yang angus. Sedangkan tanah nggak angus aja, kalau misalnya ditanam padi tidak tumbuh aja, tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi tanah yang angus, bagaimana dia akan bertumbuh di situ? Misalnya menanam padi, menanam jagung, menanam singkong, tidak bisa, saudara. Karena dia ada di padang gurun, saudara. Ya, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak memiliki iman, suatu saat dia akan mengalami hal seperti ini. Karena apa, saudara? Dia tidak memiliki kebenaran firman Tuhan. Dia tidak memiliki cahaya. Ya, dia tidak memiliki sesuatu yang baik, saudara. Setidaknya kalau kita ini percaya kepada Tuhan, walaupun kita mungkin ada di padang gurun saat ini, besok Tuhan angkat kita kepada taman yang indah, saudara. Tidak akan selamanya, saudara, kita tinggal di situ. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, dia akan selamanya di sini, saudara. Karena apa? Dia orang-orang termasuk orang-orang yang beban, orang-orang yang tidak mau diajar, ya, orang yang tidak mau dikasih tahu. Dan inilah orang itu, saudara terkasih. Itu adalah orang yang pertama yang tidak beriman, saudara. Yang kedua, saudara, poin yang kedua,
orang yang ke gereja, orang yang beribadah, ya bisa jadi dia juga seorang yang pelayan Tuhan, ya. Tetapi imannya cuma setengah, saudara. Bagaimana kalau imannya cuma setengah? Bisa nggak Tuhan tolong kita? Karena di dalam firman Tuhan bilang orang yang berdua hati tidak tenang dalam hidupnya, ya. Orang yang tidak sepenuhnya datang sama Tuhan, itu pun termasuk orang yang kasihan. Orang yang bimbang, dia akan terombang-ambingkan oleh angin, saudara. Angin ke kiri, angin ke kanan, ya. Ada jurang dia tidak tahu, saudara. Ya. Orang yang demikian adalah orang-orang yang sok tahu, saudara. Banyak sekarang orang yang merasa pintar, orang yang merasa hebat, orang yang merasa rohaninya, ya, tinggi, ya. Tetapi saudara terkasih, pada hakikatnya ketika mengalami sesuatu, mengalami tantangan, dia tidak tahan, saudara. Ya, karena dia itu kurang percaya. Di dalam Matius 14 ayat ke-28, kita akan baca di sana. Ya, ini tentang Petrus, saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara terkasih, inilah gambaran orang yang setengah-setengah, saudara. Ya. Petrus ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia percaya, saudara, saya pasti bisa kayak Tuhan Yesus. Saya mau coba berjalan di atas air. Saya mau coba, saya mau lakukan, saya mau lihat, saya tuh bisa nggak seperti Tuhan Yesus. Saudara, ketika dia lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia rindu dan ingin melakukan hal yang sama. Tetapi saudara terkasih, ketika dia rasa, saudara, ya, saudara, terkadang masalah itu awalnya nggak masalah, saudara. Ya. Kita menghadapi perjalanan hidup ini, ketika kita berjalan dengan Tuhan, dengan iman, kita nggak rasa. Tetapi ketika ada kebimbangan kiri kanan, aduh, jangan-jangan kebanyakan jangan-jangan, ya saudara. Akhirnya apa? Mulailah goyah, mulailah lemah, mulailah ragu, mulailah bimbang, kuat dan lain sebagainya, saudara kasih. Demikian dengan Petrus, saudara. Ketika dia belum rasa ada goyangan, saudara, dia enak, dia menikmati, ya, berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin itu, mulailah ia goyah, mulailah ia takut. Saudara, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita sedang berjalan di tengah-tengah persoalan kita sudah bilang, Tuhan, saya serahkan masalah saya ke dalam tangan-Mu. Aku serahkan, Tuhan, persoalan ini, sebab Engkau Allah yang sanggup untuk menolong saya. Amin. Tapi ketika berjalan, saudara, hati-hati datang, sekolah belum dibayar, kontrakan rumah sudah ditagih, saudara. Mulai punya. Yang tadinya sudah diserai sama Tuhan, diambil lagi, saudara. Jangan-jangan nanti semua ini gak bisa saya selesaikan. Jangan-jangan semua ini akan menjerat saya. Saya nanti akan begini, saya akan begitu. Saudara terkasih, inilah saudara terkasih gambaran orang itu. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, apapun, kalaupun kita tenggelam bersama dengan Tuhan, ya, lalu mulai tenggelam, lalu
berteriaklah Petrus, Tuhan tolong saya. Saudara, ketika kita sudah merasakan ada sesuatu yang rasanya tuh bikin bimbang saya, saudara, cepat-cepat saudara, bangkitkan iman kita. Jangan sampai itu menenggelamkan kita ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, di dalam masalah kita, dalam pergumulan kita, dalam masa depan anak-anak kita. Allah berjanji, Dia turut bekerja, saudara. Tetapi kadang kita yang kurang percaya, kadang kita yang terlalu khawatir dengan masalah, sehingga Tuhan sulit untuk menolong saya dan saudara. Jangan alihkan pandanganmu, tetapi tetaplah fokus. Ketika ada masalah, jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus dan terpaku dengan masalahmu, tetapi tetap fokus kepada Tuhan, sebab Dia yang sanggup untuk menolong saya dan saudara. Jangan alihkan pandanganmu. Tetap fokus, karena ketakutan hanya mengerjakan sesuatu sia-sia, saudara. Ketakutan kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Kekhawatiran kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Yang ada tekanan demi tekanan, saudara. Yang ada nanti kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri. Itu yang terjadi, saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 8 kita akan lihat di sana. Sebab orang yang mendua hati tidak akan menang dalam hidupnya. Benar, saudara. Orang yang mendua hati artinya gak kesini, gak kesana. Akhirnya hidupnya gak tenang. Kesana benar gak ya? Kesini benar gak ya? Akhirnya dua-duanya itu gak ada yang benar, ya. Dua-duanya akhirnya tuh hanya bikin dia pusing, bimbang, gelisah. Akhirnya tidak dapat apa-apa, saudara. Ya. Seperti dengan ketujuh anak Ewa, saudara, ya. Dikatakan bahwa kenapa kita tidak dapat melakukan mujizat, dan kenapa kita kalah dengan iblis, saudara. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-14 sampai 16. Mereka melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewon. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Siapa kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan melanggar lalu. Saudara terkasih, ini adalah orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan coba-coba untuk berdoa untuk orang-orang yang kerasukan setan. Jangan coba-coba berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam kuasa kegelapan. Karena apa, saudara terkasih? Kalau hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan, iblis itu lebih tahu, saudara. Dia bilang, Paulus aku kenal. Kamu siapa? Saudara, kamu siapa katanya? Kamu sekali, saudaranya. Kalau andai kata kita itu lagi melayani seseorang, tiba-tiba roh itu kembali ke kita dan bertanya siapa kamu. Saudara terkasih, sangat memalukan. Saya punya pengalaman, saudara. Pada saat kira-kira anak masih SMP, saudara. Apa masih SMP ya? Jadi ada seorang hamba Tuhan. Ya, orangnya sudah meninggal dua-duanya, saudara. Dan pada saat itu ada pemudi yang kerasukan. Pemudi itu acak-acakan, enggak acak-acakan gitu ya. Udah didoain, saudara, tetapi dia baru dari hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu menggelar, saudara. Lalu ada 2 pemudi
dan bapak pendetanya diludahin. Jadi bapak pendetanya ini dalam nama Yesus dia malah ngototin saudara, malah diludahin. Diludahin, siapa kamu gitu ya. Saudara terkasih, terus kita cepat-cepat dengan ini dengan apa namanya hamba Tuhan ini cepat-cepat ke sana. Lalu kami berdoa sujud minta ampun sama Tuhan saudara. Sampai tengah malam saudara terkasih, baru roh jahat itu lepas saudara. Saya cuma begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada apa dengan hidup kita? Kenapa kok roh jahat bukannya lari, malah roh jahat itu kok malah meludahin kita gitu ya? Meludahin hamba Tuhan ini saudara. Saya nggak bisa menjelaskan hamba Tuhan ini seperti apa. Namun ini gambarannya ada di anak Skewa ini. Kenapa roh jahat itu berkata, Paulus aku kenal. Dia kenal murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kamu siapa? Ya memang secara manusia mungkin dia adalah anak ini ya, orang yang terkenal ya. Ibaratnya itu orang tuanya seorang pendeta yang besar begitu ya. Orang yang bisa melakukan mujizat. Tetapi saudara terkasih, ketika mereka bertiga ini melakukan hal seperti itu, yang dia pikir gampang, setan dalam nama Yesus pergi. Tetapi dia tidak tahu hidupnya seperti apa. Ketika kita hidup tidak kudus di hadapan Tuhan, ketika kita hidup tidak melekat kepada Tuhan, jangan coba-coba saudara. Karena apa? Iblis jauh lebih lihat, lebih ngerti, lebih mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini saudara. Tetapi itulah orang-orang yang hanya setengah hati. Mereka berpikir gampang dalam nama Yesus pergi setannya. Bukan malah pergi, malah bikin malu. Malah roh jahat ini ya menjawab, aku kenal Yesus, aku kenal Paulus, aku ketahui. Tapi kamu siapa? Ya. Kamu siapa? Kalau kita yang hidup di dalam Tuhan, kalau kita yang hidup senantiasa erat dengan Tuhan, jauh dari segala dosa saudara, kita hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Kita percaya berapa kali kita pelayan dengan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Puji Tuhan saudara terkasih, iblisnya bukannya nyerang tetapi iblisnya keluar. Ya saya percaya saudara, karena ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena ada apa? Karena ada kuasa Tuhan saudara di dalam kehidupan kami, di kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan saudara. Ya, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, semua kita diberi kuasa saudara, diberi kuasa yang sama saudara. Asalkan kita mau menjaga hidup kita, asalkan kita mau sepenuh hati, iman kita jangan goyah, jangan hanya sekedar aja. Saya ikutan aja lah. Yang penting nanti ke kiri, ke kanan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan dan kita harus melakukan firman Tuhan. Karena itu yang iblis takut di saudara. Firman Tuhan iblis takut saudara. Ya, iblis tidak takut kepada kita, tetapi iblis takut kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini adalah hal yang kedua saudara terkasih. Karena dikatakan bahwa dalam Yakobus 2 ayat 17 di sana dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Kalau kita bilang beriman, tetapi perbuatan kita tidak sama dengan apa yang kita ucapkan, ya, iman tanpa perbuatan artinya kosong. Ya. Ngomong tapi tidak dilakukan itu kosong. Itu artinya iman kita itu mati, saudara. Kalau iman mati, bagaimana iman mau bekerja? Kalau iman sudah mati, mau ngomong apapun udah gak bisa lagi, saudara. Orang yang mati itu orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah selesai. Tidak ada pergerakan. Jangankan puasa, bergerak pun tidak. Ya. Kalau iman kita sudah mati, selesailah hidup kita, saudara. Ya. Seminggu yang lalu saya juga melayani, ada teman saya juga yang di Solo. Ya, dia juga kasihan saudara ya, tapi sudah tidak ada. Dan itu pun saya terapkan kepada dia bahwa terus beriman kepada Tuhan.
dalam kondisi apapun keadaanmu, dalam sakit penyakitmu, sekalipun parah, sekalipun mungkin kata dokter tidak ada pengharapan, mungkin kata dokter ini sudah tidak bisa diobati. Saudara terkasih, saya bilang kamu harus tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kamu pulang ke rumah Bapa, bukan ke tempat yang lain, saudara. Tetapi ya hanya Tuhan yang tahu, saudara. Saya sudah sampaikan, saya sudah injili, saya sudah tuntun, dan selanjutnya saya tidak berhutang kepada Tuhan dan sudah pulang, saudara. Beberapa hari yang lalu sudah kembali ke rumah Bapa. Saudara terkasih, yang ketiga, saudara, yaitu iman. Ya. Iman yang betul ini, saudara. Iman sebesar biji sawi, ya saudara. Dikatakan bahwa kalau kita punya iman sebesar biji sawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Saudara, betapa dahsyatnya iman itu, saudara. Biji sawi itu kalau saya lihat itu kecil, ya, lebih kecil dari merica, saudara. Lebih kecil dari ketumbar, dia halus, ya, halus. Tetapi saudara, kenapa Tuhan jadikan biji sawi ini sebagai perumpamaan? Karena biji sawi ini boleh tumbuh di mana aja, ya. Dia tidak memerlukan tanah yang spesial, ya. Dan biji sawi ini kalau dia bertumbuh dia besar, ya. Dan biji sawi ini pun istilahnya digambarkan bahwa pohon yang mudah bertumbuh, mudah tumbuh, dan tidak susah, saudara terkasih. Jadi Tuhan menggambarkan bahwa hendaklah kita memiliki iman yang gak terlalu rumit-rumit amat, saudara. Karena ikut Tuhan itu sebenarnya tuh gak harus terlalu belak-belok begitu, ya. Ikut Tuhan yang penting satu, kita tekun, percaya, taat, setia. Tekun aja terus kalau sama Tuhan, saudara. Saya dari dulu saya cuma bisanya itu aja. Saya mungkin gak bisa kayak orang-orang karena saya tidak sekolah biologi. Saya gak bisa kayak orang-orang tuh pintar, khotbah pintar, saya gak, saudara. Cuman apa yang bisa saya buat untuk Tuhan, menurut firman Tuhan, harus tekun, harus taat, harus setia, lakukan aja itu untuk Tuhan, ya. Itu aja. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dari, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara terkasih, kalau kita punya masalah dan kita berkata kepada masalah ini dengan iman, saya percaya Tuhan Yesus yang akan menolong saya dalam nama Yesus, saudara, Tuhan dengar. Asal dengan iman yang sungguh-sungguh, ya, gak dengan iman yang seperti yang kedua tadi. Tetapi saudara terkasih, ada banyak orang ketika ada masalah larinya kebanyakan kepada manusia, ya. Kebanyakan tuh kalau kita ada masalah, siapa yang bisa saya minta ini? Siapa yang saya bisa ajak curhat, saya itu gak apa-apa. Terkadang kalau sudah melebihi kapasitas, Tuhan itu Allah yang cemburu, saudara. Justru ketika kita diperhadapkan dengan masalah, disitulah Tuhan mau lihat sebesar apa iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Karena hidup orang Kristen ini bukan hidup yang mulus-mulus, saudara. Saya dulu waktu belum mengenal Tuhan, saya pikir kalau orang Kristen ini kan saya lihat kan enak-enak, saudara. Ke gereja bajunya cakep, cantik-cantik, kayaknya aman, damai, sentosa gitu ya. Saya pikir hidup orang Kristen itu enak, saudara. Tetapi ketika saya masuk, saudara, ketika saya masuk percaya kepada Tuhan, masalah demi masalah, masalah demi masalah, tapi saya menikmati, saudara. Saya menikmati masalah-masalah itu. Saya udah banyak sekali yang sudah terkasih masalah. Cuma saya tahu bahwa masalah ini mendatangkan kebaikan untuk saya, ya. Jadi saya lihat kalau saya ada masalah ini, saya ikuti jalurnya Tuhan. Ayo, mau kemana Tuhan? Ayo saya ikuti. Endingnya, oh begini, oh
begini. Saudara terkasih, saudara mungkin nggak percaya ya. Waktu dulu saya anak masih kecil-kecil, saudara, saya itu cuman berharap itu cuma sama Tuhan aja. Saya punya suami memang, tetapi suami saya itu diizinkan untuk nggak mau kerja, ya. Jadi nggak mau kerja, jadi saya mau gimana ini? Anak saya sekolah 3, saya masih kontrak rumah, saya masih butuh ini, saudara. Saya cuma minta sama Tuhan, tapi benar, saudara. Ketika kita minta dengan iman, kata Tuhan, saya nggak mau tahu, saya nggak ngerti. Saya tahu, saya pertama nggak mau minta. Yang kedua nggak mau minta sama keluarga siapapun. Saudara, benar, saudara. Saya dipelihara sampai sekarang, anak-anak saya ada saksinya. Nggak ada tuh, nggak ada yang dibiarin sampai kita itu nggak makan, enggak. Ya saudara, tapi memang harus butuh iman, saudara. Harus butuh yang namanya ya ketekunan, saudara. Gak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting saya duduk di bawah kaki itu, saya nangis. Jamnya itu gak terhitung, saudara. Jam 9 udah nangis. Makanya teman saya itu yang satu, ini si Dea itu tukang nangis. Emang saya cuma nangis, saudara. Saya nangis sama Tuhan. Mau sama siapa saya nangis? Saya bilang, Tuhan saya begini. Udah, saya duduk aja kerjanya, Kak. Suami saya sampai ngeledek-ledek saya begini-begini, saya nggak peduli. Saudara, saya sakit, kerjanya saya pakai sarung, naik beca pakai sarung. Karena saya bilang, aduh, kalau bisa ya orang-orang itu kalau bilang sakit, pergi aja ke gereja, nggak bakalan kenapa-kenapa. Saudara, saya kedinginan ya saudara, kalau jangan kena AC, gak kena, saya kedinginan. Pernah saya sakit 2 tahun, saudara. Saya ke gereja itu naik beca pakai sarung. Pokoknya saya nggak peduli dengan penampilan saya. Yang saya tahu itu saya mau ketemu Tuhan. Saya ini iman saya itu hanya Tuhan dan Tuhan benar, saudara. Ya. Bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara? Contoh dia, saudara terkasih luar biasa iman Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Daniel 3 ayat yang ke-17, saudara. Kita akan lihat di sana. Haleluya. Ya. Ketika mereka bertiga ini ada dalam bahaya, ya. Dikatakan di ayat yang pertama sampai sekian. Ketika Daniel ya, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka ada dalam zona bahaya. Bahaya sekali karena apa? Karena dia harus mengikuti titah raja, saudara. Dia harus menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, ya. Bertentangan dengan iman dia, bertentangan dengan maunya Tuhan. Saudara terkasih, pilihan yang paling sulit pada saat itu yang dihadapi oleh mereka, ya. Tetapi apakah mereka menjadi menyangkal Tuhan? Apakah mereka udahlah daripada mati binasa, mati dibakar, binasa udah nyembah aja nyembah, yang penting kita hidup. Enggak, saudara. Ketika sudah ada perintah bahwa kalau tidak menyembah patung ini, kamu harus mati, kamu harus dimasukin ke dapur perapian yang menyala-nyala, kamu harus hangus, saudara. Secara manusia siapa yang nggak takut? Semua kita pasti takut. Melihat api kecil aja takut, apalagi itu apinya berapa kali lipat, saudara. Tetapi orang yang imannya teguh di dalam Tuhan tidak pernah tergeserkan imannya oleh apapun juga. Baik itu masalah besar maupun masalah kecil, baik itu menyangkut nyawa sekalipun, tidak goyah, saudara terkasih. Ya, dia bilang bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Saudara, dia begitu hebat, saudara. Imannya begitu hebat, saudara. Ya, kita ini di hari-hari ke depan tidak akan menghadapi masalah-masalah baru, saudara. Ya, kalau antikris itu datang, saudara, sama dengan tantangannya. Apakah kamu mau menyembah atau kamu mau menyangkal Tuhan? Saudara, kalau kita nanti diperhadapkan dengan hal seperti ini, saudara,
harus mempersiapkan iman. Kita harus punya iman yang teguh. Kita harus punya iman yang militan. Ya. Jangan sampai nanti ketika itu datang udah daripada nanti nggak makan, daripada anak begini begitu lalu menyerah. Karena mereka bisa aja menyerah, saudara. Karena apa? Mereka itu orang asing. Mereka itu kawanan, ya. Tetapi karena hubungannya dengan Tuhan begitu harmonis. Karena apa? Karena kepercayaan Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan itu kuat, saudara. Jadi tidak ada hal yang bisa memisahkan dia dari kasih Tuhan. Tidak ada hal yang bisa menggoncangkan imannya, sekalipun kematian, saudara. Lalu apa yang mereka hadapi di sana, saudara? Ketika mereka dibuang ke dalam api, apa Tuhan diam aja? Apa Tuhan tidak perintahkan malaikatnya untuk menolong mereka? Saudara, mereka dimasukkan 3 orang, tetapi lebih dari itu ada malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk menolong mereka, sehingga dikatakan bahwa rambut sehelai pun tidak hangus, saudara. Ini adalah bukti orang yang punya iman, saudara. Ini adalah bukti kalau kita mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Tidak ada yang ruginya, saudara. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, melewati tantangan masalah problema kita tetap teguh di dalam Tuhan. Saudara terkasih, saudara akan melihat kuasa Tuhan. Saudara akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang akan dinyatakan. Ya saudara, saya banyak mengalami, saudara. Saya kalau ceritakan satu hari gitu. Ya. Dengan cara-caranya Tuhan yang ajaib, saudara. Terkadang memang tidak masuk akal. Tidak masuk akal, saudara, apa yang Tuhan buat. Apa masuk akal itu tadi? Ketika mereka ada dalam dapur perapian, terus Tuhan kirimkan malaikat. Tidak masuk di akal kita, saudara. Tidak. Saya tidak pernah juga berpikir anak saya yang 3 ini, mereka boleh, yang puji Tuhan bisa bekerja, saudara. Nggak pernah berpikir, saudara. Kalau melihat dari keadaan saya, tidak mungkin saya ada di sini. Tetapi, ya saya memang hanya punya Tuhan. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Ya. Semua Tuhan berikan, sampai rumah pun Tuhan berikan, saudara. Meskipun itu lewat anak-anak saya, tapi itu semua datangnya dari Tuhan. Ya. Itu karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan juga bekerja sama dengan umat. Ya. Karena Tuhan mau, saudara, kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan mau kita senantiasa berseru-seru kepada Tuhan. Jangan pernah goyah, saudara. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Saudara, iman kita bisa kalahin dunia loh. Bukan kata saya, saudara. Ini kata firman. Ya, berarti betapa hebatnya ya iman itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bisa mengalahkan dunia. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Ya, apapun saudara dalam dunia ini, semua bisa terjadi. Kalau Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Saudara mungkin melihat saat ini, suram, apa sih? Kok seperti tidak ada pengharapan? Sudah berdoa, sudah menyembah, sudah meminta, bukan dengan bulan, dengan tahun. Saudara jangan kecewa. Saudara jangan putus asa. Saudara jangan undur imanmu dari Tuhan. Ya, mulai malam ini katakan kepada Tuhan apa yang kau mau katakan kepada Tuhan, dan beriman sungguh kepada Tuhan.
maka engkau akan melihat pembelaan itu. Maka engkau akan melihat cara kerjanya Tuhan. Saudara, cara kerja Tuhan itu nggak bisa kita pikir. Benar, saudara. Kalau kita jadi orang Kristen, nggak jadi kayak orang gila ini belum, saudara. Kadang-kadang orang bilang nggak mungkin, ini nggak mungkin. Tapi nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin, mana mungkin begini, mana mungkin, saudara. Dan karena apa? Memang Tuhan kita itu terlalu ajaib, saudara. Tuhan kita itu terlalu banyak kreatifnya, saudara. Terkadang nggak pernah terpikir oleh akal kita. Jauh, saudara, jauh. Tetapi Dia dapat melakukan apapun yang terbaik untuk saya dan saudara. Untuk itu tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah hidup mengandalkan Tuhan. Terus bergantung kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia. Sebab Dia Allah yang penuh kasih. Sebab Dia Allah yang maha kuat, maha hebat, dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory God. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Kau lebih tahu Bapa. Kau lebih